tembus 50 juta. Duitnya dari mana? Kalau nggak pinjol bisa jual ginjal. Jurusan film mau jadi apa gitu? Bakal kreatif ketika adanya keterbatasan. Git nih, lu lihat nih. Apalagi? Lihat nih. Sumpah lo harus baca berita nih. Berita apa? Anak zaman now. Crazyno jangan lupa follow. Nih, biaya tugas akhir mahasiswa film tembus 50 juta setara dengan DP rumah subsidi. Tapi kan bikin film memang mahal gak sih? Apalagi mahasiswa mungkin ya. Yeah. Kan mereka harus nyewa lighting, nyewa kamera, nyewa Catering, harddisk, bisa. sama bayar TU di tempat makan tuh. Nggak tahu kantin. Terus? Gila, tapi ini gila sih. Bisa setara 2 kali umroh cuy. Duitnya dari mana? Iya sih. Antara kalau nggak pinjol, kalau nggak bisa jual ginjal cuy. Model Daripada obeng lu malah. penasaran, Iya. daripada lu penasaran, panggil aja nih anak magang yang paling ganteng sedunia. Nah, ya sini lo dua lo. Sini. Jangan kerja mulu. Masuk. By the way, mereka yang ngurus, mereka yang Keren-keren ya, Jadi, anak muda iya. sekarang ya. Style Ada aneh. yang ngomongin gitu. Ya. kita udah punya 2 rising star nih. Anjir. Rising star atau rising stress nih? Rising stress. Rising namanya. stress. Gokil. Oke, namanya Rama dan Vian. Oke. Selamat datang di Buka-Bukaan Podcast. Nah, ini program terbaru nih dari Imperial Picture. Coba Kita gua. bakal buka-bukaan soal reality tentang industri perfilman ataupun industri kreatif lainnya. Oke. Kita tuh di sini punya intro cuy. Tagline. Buka-bukaan podcast. Bukain dong. Kayak buka pintu. Mau? Kayak pintu Doraemon lo tau? Kayak gitu. Ntar buka gini ya. Ayo. Buka-bukaan podcast. Bukain dong. Gokil. Vian Rama bukain Bukain dong. Gue pengen tanya, kalian kuliah di mana sih? Kita kuliah di ISI Jogja. Bener. Jurusan film. Kebetulan film. iya, film dan televisi. Yang S1. S1. Soalnya semester 6. Nih. 2 semester lagi ya kalau gua, nggak tahu Nah, Rama. kalau gua, seperjuangan 14 semester di ini dimaksimalin dia kayaknya. itu namanya mengejar waktu sampai akhir. Bukan lulus tepat waktu tapi lulus di waktu yang tepat. Iya. Dia tuh gitu ya. Bisa jadi 10 tahun nggak sih? 10 tahun ada S2 itu. S2 terus ngulang lagi depan. Oke, first impression kalian nih pas magang di Imperial Pictures gimana? Ya dulu deh. Lu dulu kan tadi gua jawab. Rebutan dan Rebutan dah. Kalau gue ya sekarang udah jalan berapa bulan? 2 bulan. First impression gue magang di sini so far so good, Aman ya. aman. main aman. Cuman karena gue kan pertama magang di PH Industri ya, jujur gue juga ngerasa ini gue langsung gue aja ya. Iya nggak apa-apa gue lo. Jujur gue ngerasa kayak oh gini ya rasanya kerja di industri gitu. Apalagi ini kan kita basicnya yang startnya lebih duluan ya, timbang dengan teman-teman yang lain. Posisi di sini gue gitu, gue lebih duluan magang di awal Januari. Jadi gue belum ada teman tuh di Jakarta. Akhirnya gue berusaha buat explore dulu deh di Jakarta kayak gimana gitu. Kalau gua kan orangnya itu nomaden. Nomaden tuh pindah-pindah dari Bali, Jogja, Jakarta sekarang. Kesan pertama tuh di Jakarta berlawanan banget sama Jogja. Yang awalnya gue di Bali pace activity-nya yang fast pace gitu, terus ke Jogja yang tiba-tiba slow pace, terus slow living, tiba-tiba ke Jakarta lagi balik kayak di Bali, gue kayak anjir nih gue bolak-balik apa kayak gimana nih gitu. Kaget ya? Gak kaget sih, lebih ke bolak-balik. Jadi gue yang awalnya fast pace dibikin slow pace, dibikin fast pace lagi gitu. Jadi kayak gitu. Fast pace. Karena kan di Bali itu biasa kita pariwisata. Jadi kita emang harus ditekan untuk
berkreatif terus. Oh, lu dari Cepet-cepet. kecil udah jadi tour guide ya? Iya, wah. Oh ya? Jangankan tour guide, itu. Oh. Itu udah dari Apa kecil gak jadi. Lu kan dari Bali, lu dari Aku dari Jombang. Oh, Jombang. Jawa Rian Jombang. Timur. Eh. Iya. Rian Jombang, kenapa yang diinget itu? Tadi lu kan di Bali, lu di mana? Jombang. Kuliah di Jogja. Lah emang di sana nggak ada isi di Bali kah? Kalau nggak isi di mana? Solo. Kebetulan Solo sama Jogja tuh cuma beda 80 kilo ya. Anjir tuh jauh gila. 80 kilo. Terus kalau dari rumah aku kan sama-sama jauh. Gitu. Pilihan pertamanya isi Jogja dulu. Terus pilihan kedua isi Solo. Kebetulan keterimanya di isi Jogja. Ya. Kalau lu kenapa gak isi Bali? Emang ada bedanya isi Bali sama isi Jogja? Banyak. Apa emang sengaja mau ngerantau? Ini gua Apa sengaja mau ngerantau jauh dari orang tua? Ya, kalau masalah ini ada 2 pembahasan ya, terkait dengan akademis sama latar belakang juga. Kenapa melorot ya? Kalau dari gua, pertama passion gue kan emang suka visual ya. Dari SMP gue sering bikin video. Passion apa hobi tuh? Passion. Emang ada bedanya? Beda. Kalau hobi tuh lu ngelakuin pas lagi gabut. Kalau passion emang lu sering udah jadi main job lu lah kayak gitu. Hobi bisa jadi passion. Nah, gue tuh dulu dari SMP tuh udah jadi kayak ibaratnya gue sempat ikut ekstra di bidang videografi, terus gue tekan dari sana sampai SMA gue sempat ikut lomba. Nah, di sana tuh gue mutusin mau lanjut jurusan film. Cuman masih bingung tuh sama kayak Vian. Gue bingung antara isi Jogja apa isi Bali. Udah milih gebetan yang mana gitu? Bener. Jadi antara 2 ini ada perbedaan gitu. Yang pertama plusnya banyak, yang kedua deket banget gitu. Jadi gue masih bingung nih nyari yang deket apa nyari yang plusnya banyak gitu. Ya gue tahu masing-masing kampus kan punya kelebihan dan kekurangan. Cuma kan gue lebih kalau secara gamblang ya, secara kasarnya itu dulu bilang semakin jauh semakin baik gitu kan. Ya udah gue nyari yang di Jogja. Berarti di Bali nggak baik? Baik, cuman ya kalau dibandingkan secara ini ya, secara kasarnya ya gitu. Mungkin beda Beda secara akademisnya. sama beda apa namanya ya, tujuannya kali ya. Beda ini output. Kalau di Bali kan D4 dia ke komersil gitu. Lu kan lu berdua udah semester 6. Berarti udah dapet tugas ini dong. Tugas-tugas akhir tuh. Belum. Tugas kuliah baru udah. Tugas akhir semester kuliah mungkin ya lebih tepatnya kalau kita tuh. Iya, Nah, iya itu gimana tuh? karena anak film tuh ada tugas-tugas gitu ya. Jadi nggak cuman di tugas akhir, tapi kalian juga ada tugas bikin film gitu ya. Itu di semester berapa sih? Itu setiap semester ada ya, kalau tugas akhir semester itu setiap semester ada, hampir semua semester ada. Tapi buat TA sendiri itu pas mau lulus semester 8, semester 7 lah. Ayo. Nah, kalian kan sekarang di Jakarta nih. Kalian pas kesini ada mikir gak sih pengen bikin film di Jakarta, terus ada spot-spot menarik nih di Jakarta? Spot menarik ya kayak ini sinematik banget gitu ya. Yuk. Sejauh ini karena aku dari tempat magang ke kos itu repetition terus nggak pernah keluar karena nggak ada kendaraan. Jadinya belum nemu nih. Kalian udah dapat tugas produksi belum dari kampus? Ya itu tadi tugas akhir semester itu tadi. Jadi misal semester 1 akhir semesternya tuh bikin film, semester 2 bikin film Coba lagi. spill dong biaya kalian berapa? Tadi gue baca berita sama Brigita ada sampai 50 juta. Wah itu Untuk biasanya anak magang, anak kuliahan. Iya itu biasanya TA tuh. Tugas akhir ya. Tugas akhir. Tapi kalau bikin tugas-tugas kayak gitu, kalian tuh ada kelompoknya juga, bikin kelompok, ada terus bikin kelompok. harus ada sewa ini sewa itu juga nggak? Ngeluarin biaya produksi kayak gitu ya? Sama aja kayak PH pada umumnya, tapi kita Produksian patungan biasa. iya. Gitu. Oh, kalian patungan. Patungan. Nggak nyari sponsor dulu atau enggak itu? Kalau di kita tuh iya nyari sponsor, diusahakan nyari sponsor ya karena kalau patungan misal kelompoknya 10 orang
terus biaya syutingnya 15 juta ya lebih dari 1 juta, 1,5 juta malah. Itu sebelum syuting kalian tuh udah budgeting gitu ya, misalnya 10 orang gitu. Nah kalau misalnya ada yang nggak bisa nyumbang itu gimana? Nyicil. Gak usah kayak Kalau nggak bisa nyicil, Deo. Oh, misalnya nih kalian udah ngebentuk nih 10 orang nih ya. Terus ada satu orang saya maksudnya maaf ya berkekurangan misalnya kan karena emang dia misalnya dari beasiswa lah untuk masuk kuliah gitu. Tapi memang dia mau bikin film. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana? Oke, ini pembahasan yang menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. nggak, kalau kayak gitu ya kita kan namanya juga masih mahasiswa ya. Maksudnya kita bukan yang idealis banget kayak nyuruh teman lu bayar, kalau nggak bayar nggak usah ikut kelompok, nggak kayak gitu. Kita tetap memanusiakan manusia gitu. Jadi kalau emang dia lagi nggak bisa bayar, kita bisa backup atau kita rembuk lagi. Ini oke nggak menurut teman-teman dengan budget segini, iuran segini, produksian kayak gini, oke nggak gitu. Tetap kita komunikasiin lagi, nggak sampai yang udah kalau lu udah nggak usah diajak gitu, nggak mampu bayar. Gitu. Gue sempet ngutang dulu ngutang gue. Iya, nyicil. Nyicil. Jadi kompromi nyari jalan tengahnya kan nggak semua ya itu tadi nggak semua anggota kelompok Kayak iya kayak. Tapi ada nggak sih yang misalnya dia emang nggak mau nyumbang aja? Ada pernah ada beberapa kasus tuh ya, yang aku tahu tuh ada yang sutradaranya kabur gitu. Duitnya kabur gitu. Enggak, sutradaranya kabur habis bikin film udah nggak tanggung jawab, terus produsernya yang nombokin gitu-gitu. Oh, jadi udah bikin nih, udah sesuai dengan job desk masing-masing. Benar. Pas udah selesai atau misalnya pas pemproduksian kabur gitu. Iya, kabur terus minjem uang produksian, katanya buat ini buat itu, ternyata buat pribadi. Ada yang kayak gitu. Oh, tapi jadi beresiko juga ya Beresiko sebenarnya. juga ya. Nah, itu kan kalian beresiko gitu ya. Terus kalian misalnya masih minta uang ke ortu nih. Itu kalian mintanya kayak gimana? Ya kalau aku udah kompromi sebelum masuk kuliah ya. Kalau pasti setiap semester bakal ngeluarin uang gitu. Terus habis itu ketika akhir semester aku jelasin ke orang tua ini kebutuhannya ini. Nah setelah jadi filmnya aku buktiin ke orang tuaku gitu. Ini hasilnya dari patungan kemarin gitu. Ada nggak misalnya orang tua nggak support gitu misalnya? Oh, gimana ceritain? gue kan base orang Bali ya, dan ya lu tau lah orang Bali kayak gimana kan. Bukannya gue menjelekkan dengan daerah gue sendiri gitu, cuman mayoritas orang-orang Bali tuh mikir mereka udah punya tanah sendiri gitu. Ngapain kita tanah sendiri, kita keluar gitu loh. Nah akhirnya gue sempet ya debat tipis lah gitu kan sama keluarga, terutama orang tua ya. Di posisi gue udah hamin 2 bulan. Sebenarnya gue nggak bilangan dulu mau daftar kampus di mana, karena kalau gue bilangan nggak pasti dikasih gitu. Kenapa tuh? Emang orang tua lu ini ya? Bukan, sebenarnya kalau masalah biaya gue disupport terus ya. Yang dimasalahin itu adalah tinggal dengan Oh siapa. jadi kalau luar daerah. PP Bali Jogja bisa tuh. Buset, jalan kaki ya. Jalan ngap. Oke lanjut. Nah, apalagi kan gue orang tuanya single parents ya, jadi cuma ada bapak doang. Banyak lah yang mempertimbangkan ntar bapak tinggal sama siapa gitu. Oh lu anak satu-satunya? Gue bukan anak satu-satunya sih. Gue 4 bersaudara, cuman yang masih di rumah itu tinggal 2 doang. 3-3-nya sudah nikah. Oke lanjut. Jadi otomatis kan gue bungsu, gue harus tinggal dengan bapak, nemenin bapak gitu kan. Nah gue sempet debat tipis lah gitu. Dan banyak juga nih yang mempermasalahkan jurusan film mau jadi apa gitu. Masih. Lebih ke seni mau jadi apa. Iya sih. Gitu, pandangan dari orang-orang yang bukan di basicnya di sana gitu. Dan gue sempat ngalamin itu dan ya gue yakinin aja kalau keputusan gue nih tepat buat gue gitu. Basically yang emang gue suka jalanin ya, bukan dengan cara terpaksa gitu. Terus bapak bisa bilang iya ya udah kamu merantau aja itu gimana? Itu ada masa percobaannya dulu. Jadi gue trial sebelum benar-benar gue terjun di kampus. Hamin sebulan tuh gue ke Jogja selama seminggu biar tahu view dari tubuh gue tuh gimana bereaksi di Jogja gitu. Karena kan gue sempat sakit-sakitan kan dulu. Jadi bapak tuh aware kalau
takut anaknya kenapa-napa nih gitu. Karena gue trial tuh selama seminggu ke Jogja di bulan Mei rasanya. Bulan Mei sempet sakit gue. Shock mungkin ya kalau tubuh tuh tiba-tiba pindah tempat gitu kan. Lagi sendiri ya. Lagi sendiri, sempet sakit tuh. Cuman nggak lama, cuman 2 harian. Terus setelah itu balik ke Bali dan gue yakinin kalau gue bisa di Jogja, hasil gue dikasih ke Jogja. Oke. Ya, itulah usaha gue Ada ke Jogja. perjuangannya ya nanti jadi anak film tuh emang nggak anak film doang sih, tapi pasti buat anak-anak yang merantau pasti ada perjuangannya. Pasti. Pas kalian production tuh ada mental breakdown gak sih, kayak dimarahin dosen lah atau gimana gitu pas? Kalau gue sendiri sih mental breakdown sih, Dit. Begini gue tuh. Lu kagak tenang. Mental breakdown gue paling. B-boy. Kalau di kita tuh di kampus tuh sebelum produksian untungnya ada kayak kreatif eksekutif gitu, dosen berpihak sebagai kreatif eksekutif. Jadi juga ya. Jadi kita presentasi back film kita dulu yang kurang di mana, terus presentasi naskah, habis itu baru boleh bisa syuting gitu. Jadi ketika itu belum dikoreksi atau belum benar-benar mateng, ya nggak boleh syuting gitu dari kampus kita. Gue pengen nanya nih, lu kan dengan misalkan udah kelar lah magang dari sini, terus lu lulus kuliah nanti dengan pengeluaran tugas akhir. Nah, ekspektasi lu ketika nanti lulus, lu akan menjadi apa, akan seperti apa nanti ke depannya? Harapan lu? Sama ini, dengan budget segitu, kalian udah ada pencapaian apa sih dari tugas-tugas kalian itu? Kalau dari gue ya, pertama terkait dengan pencapaian dulu ya di kuliah gitu. Gue kan benar-benar yang masih kosong banget awal masuk kuliah itu. Gue belum tahu tentang film gimana. Gue tahu film, tapi gue nggak tahu isi film itu apa gitu. Di dalam perfilman tuh apa aja gitu, gue nggak tahu. Dan di sana gue benar-benar yang dari kosong, gue diisi air ini, diisi air itu, diisian air itu. Gue ngerasa dalam 2,5 tahun ini, kurang lebih 2,5 tahun ini, gue udah dapat beberapa sudut pandang tentang gimana itu film, terus perspektif orang di balik layar kayak gimana gitu kan, karena kita ketemunya dari banyak orang gitu, bukan cuma satu orang doang. Gue belajar kalau nggak selamanya gue bisa berpihak pada satu hal gitu, gue harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Dari sana gue yang belajar, terus dengan budget yang gue keluarin, yang feedback gue dapat adalah pengalaman. Gue nggak yang mempertimbangkan, film gue kesini nih, film gue kesini nih. Yang penting pengalaman dulu. Experience gue jadi, gue semester 1, 2, 3, dan 4 sampai ke 5 itu beda-beda mayor. Semester 1 gue ngambil kamera, terus ada juga ngambil lighting, artistik kayak gitu-gitu. Itu bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda, selagi lu belum TA gitu. Oke. Tapi kalau misalnya aku pengen, udah kamera aja. Bisa. Bisa. Kalau mau di satu mayor sampai seterusnya itu bisa. Asalkan lu bisa ibaratnya menghasilkan yang sesuai dengan mencapai. Karya. Iya, karya yang emang menurut lu ini nih, gue bisa jadi kamera dengan karya ini nih gitu. Nah, gue di situ posisinya nyoba hal-hal baru gitu di kamera, departemen lighting dan sebagainya. Dan sekarang gue setidaknya punya basic. Sebelum terjun ke industri nanti, gue punya basic di masing-masing gitu. Lighting punya, kamera punya, artistik punya. Sehingga gue nggak terlalu kaget banget. Misal tiba-tiba gue masuk industri, gue disuruh di artistik nih. Gue yang kosong banget, wah artistik gue isinya apa aja, gue nggak sampai ke kayak gitu loh. Paling gue harus belajar dikit kayak gitu sih. Terus untuk kedua ekspektasi gue setelah lulus, yang pertama gue bakal nyoba dulu ngembangin hard skill gue, karena kan di sini gue udah punya hard skill kan dari pengalaman gue di kampus. Gue bakal coba ngembangin hard skill gue dulu. Entah itu gue bakal nyoba buat ngambil beberapa job. Jadi gue nggak harus yang setelah lulus nih gue langsung masuk film. Gue nggak bakal ngambil sudut pandang kayak gitu. Karena gue yakin ibaratnya kayak lawan main gue nggak cuma satu orang nih di film, banyak, udah bahkan ada ribuan, puluhan ribu orang yang udah masuk di film. Jadi gue nyoba ngembangin hard skill gue dulu, entah ngambil job
Atau kalau emang ada kesempatan, ya udah gue terjun di PH langsung. Gitu dengan ngembangin hard skill gue di sana. Terus kalau soft skill, karena gue lumayan ngerti gitu teknis di film seperti apa. Sebenarnya gue bisa ngembangin soft skill gue independen. Gitu. Jadi gue bisa sambil ngelatih setelah lulus nih, gue sambil ngelatih dulu soft skill gue, learning gue tentang film itu gimana. Jadi itu bakal jadi patokan gue untuk soft skill dan hard skill gue di film. Gitu. Oke, jadi berproses gitu Iya, ya. berproses. Ada poin yang menarik dari omongan Rama tadi, intinya dia menuhin idealisnya dulu di umur 20-an kan pasti idealisnya Iya, tinggi pasti. kan. Bener. Dia menuhin idealisnya dulu, habis itu ketika udah semuanya udah terpenuhi, barulah dia jalan ke yang di luar kendalinya. Pokoknya intinya dia tadi ngomongin yang bisa dikendaliin diri sendiri Iya, itu yang di expertin gitu. Kurang lebih hampir sama kayak gitu poinnya Kalau lu gitu. juga sama. Tapi mungkin agak beda dikit kalau tadi Rama kan nyobain semuanya ya. Kalau gua hampir konsisten tiap semester tuh sutradara sama penulisan. Gitu. Kreatif. Oke, emang kamu pengennya ke bidang itu ya. Iya. Nah, ngomongin soal idealis nih, misalnya kan, tapi kita misalnya udah lulus pasti butuh uang dong. Nah, misalnya kalian masih idealis nih, masih kayak aku masih pengen, nah itu gimana tuh memenuhi ekspektasi? Misalnya di sisi lain kalian butuh uang, tapi di sisi lain kalian masih pengen explore gitu loh. Oke. Kalau dari aku tuh gimana cara menuhin idealis tapi uang harus ada kan. Iya, Nah, itu. itu. Semua gimana ya? Kalau dari aku ngeplannya adalah kerja sama orang dulu sambil ngeplanin cara diri sendiri biar berdiri sendiri, berdikari gitu. Gitu. Mulai dari sekarang sih udah ngeplan kayak ini larinya mau kemana ya abis ini gitu setelah lulus. Kayaknya ikut orang dulu sambil ngeplanin usaha sendiri mungkin gitu. Kayak misalnya sambil kerja tapi Punya- sambil nulis-nulis, iya, terus, gitu. pitching lah, nyoba-nyobain kayak gitu ya. Biar ketika main jobnya hilang gitu masih ada cadangan Masih, nih oke. gitu. Gen Z cerdas. Gen Z Oke. nih. Kalau lu gimana? Kalau gue punya beberapa plan sih. Jadi yang pertama itu, ini karena gue ibaratnya gue punya idealis nih, tapi nggak punya duit kan. Gue bakal tetap ngikut idealis dulu, tapi dengan cara gue ngikutin arus yang nggak membutuhkan banyak duit. Misal, gue pengen bikin film nih. Gue sempat kepikiran beberapa sebelum ini magang, gue pengen bikin film di Bali. Idealis banget tuh gue udah nge-calling anak-anak teman-teman gue di Bali kan. Tapi gue keep dulu. Gue kerjain apa yang gak butuhin duit, tapi tetap jadi bakal terrealisasi. Tapi gue bakal mikir dulu apa nih yang kira-kira belum membutuhkan duit nih gitu loh. Nggak nguras duit dulu nih. Pertama cerita, gue mikir cerita dulu. Oh, gue pengen ngangkat cerita apa nih di Bali gitu. Terus yang kedua supporting karakter dan lain-lain yang gue nge-keep dulu aja dari teman-teman gue gitu. Jadi nggak usah yang pakai casting dari luar lah dari ini, gue nge-keep dari teman-teman gue dulu. Lanjut sambil berproses, gue nulis cerita gitu. Itu plan pertama gue. Plan kedua gue itu sama kayak Vian. Jadi ada ngikutin arus dulu, ngikutin ibaratnya kita belajar dari orang dulu nih, biar dapat pengalaman sama intake ke kita gitu. Tapi kita sambil ngembangin ini apa yang jadi idealis kita gitu, mau apa gitu. Terus yang ketiga, karena memang mungkin ini tergantung takdir ya. Misal kita emang benar-benar lagi down banget dan kita nggak bisa ngembangin ibaratnya manusia tuh nggak bisa maksa keinginannya dia gitu kan. Ya udah kita terpaksa hold dulu nih idealis kita. Kita perjuangin apa yang emang jadi logis kita di masa depan gitu loh. Misal kita harus, ini kan waktu singkat banget nih, umur itu singkat banget. Kita harus bekerja lah, harus nikah, harus punya keluarga. Kita utamain yang itu dulu. Bekerja, menghasilkan duit, berkeluarga. Setelah semuanya finance seimbang, stabil, baru kita bisa menulis idealis kita. Itu kalau
berpatongan sama takdir ya. Oke, menarik nih omongan Rama yang pertama tadi bilang kalau keterbatasan ya udah berkarya dulu, karena ada yang ngomong orang kreatif bakal kreatif ketika adanya keterbatasan gitu. Bener. Gitu. Keren ini. Sukses. Kalian ada contoh alumni nggak sih, misalnya mereka tuh nggak langsung ke film, misalnya nggak suka film, tapi mereka tuh berjuang banget dari nol gitu. Kalau aku bukan alumni ya, aku tuh ngikutin banget Yandi Lawrence, salah Yandi satu Lawrence. sutradara, Ya, Yandi Lawrence. mungkin sutradara terbaik ya ini. Itu tuh denger podcastnya, denger kisahnya tuh habis, karena TA-nya kan menang FFI tuh. Habis menang FFI dia malah banting setir ke wedding waktu itu. Dia Fotografer gitu. iya, wedding videographer gitu, ngedit gitu. Setahu gua kalau Joko Anwar juga ya banting juga nggak sih dia? Iya, kebanyakan Iya. sutradara gede tuh gitu, nggak gengsi mereka tuh. Gitu. Karena memang realistisnya seperti itu kan. Gitu. Tapi karirnya tuh step by step naik terus gitu. Emang harus sabar sih di dunia film gitu, di industri Nggak film. langsung nggak langsung apa sih namanya, instan Calling, gitu ya. langsung Ibaratnya nggak gitu, nggak calling langsung jadi saudara debut. Soalnya mereka kan misalnya dia udah pernah menang apa Piala Citra atau Penghargaan, maksudnya kayak nominasi Iya. lah gitu, masuk atau juara gitu kan. Belum tentu ya misalnya ke sana gitu. Iya. Coba dong tunjukin karya lu. Katanya pernah Karya gua. masuk ke negara seberang, Ini nih, negara Korea Utara. Nanti editor. Tampilin ya karyanya ya di apa di Nanti di Apa judulnya? Judulnya apa? Yang Judulnya apa? terakhir Zoom. Emang banyak ya kalau itu yang terakhir berarti banyak. Iya. Banyak sih karyanya. Banyak. Zoom. Cuman ini Rama Zoom yang juga paling banyak dapat penghargaan. Iya. Terakhir minggu kemarin di Korea. Oh iya. Bakal tayang September tapi September 2026. iya di Wih, Korea. Seoul. Zoom tuh menceritakan keseharian tukang sampah, salah satu tukang sampah, pengepul sampah gitu di kota Yogyakarta. Beliau tuh udah sepuh gitu, tapi bisa mensarjanakan anak-anaknya gitu. Itu yang lu bikin cerita atau gimana? Ngikutin kesehariannya, konfliknya jadi keseharian beliau gitu. Nggak, maksudnya lu yang bikin cerita atau lu yang Oh, kebetulan aku di situ sebagai DOP sih. Oh, DOP. Iya, pegang kamera gitu. oke. Karena kalau di dokumenter kurang begitu bisa menguasai ilmunya. Kalau gua sih ada juga sama kayak Vian. Cuman itu produksian di semester 3. Oh, sinemato ya. Iya, sinemato fiksi. Judulnya? Judulnya itu PAM. 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 Oh, PHAM. tahu itu. Oh, artinya apa, Pam? Enggak ada arti nama orang. Oh, nama Nama alien lebih tepatnya nama. Jadi alien. Oh, kira nama filmnya India. tentang alien. Oh, film tentang alien. Lu percaya alien adanya alien? Gua paling percaya kalau ada alien turun ke bumi. Berarti isi Area 51 apa? Nah, 51 tuh khususnya Amerika punya ini. Berat. Bilang lanjut part 3 berarti. Ini mah lanjut buka-bukaan alien berarti kan. Oke, lanjut. Jadi di semester 3 itu gue produksian fiksi dan kebetulan teman gue ada salah satu di kampus ngajak gue collab gitu buat syutingan di fiksi yang temanya itu sci-fi. Sci-fi itu science fiction. Bayangin sci-fi di Jogja. Keren sih. Sci-fi di Jogja. Jadi Wah. Jogja itu dulu 2011 itu ada fenomena gempar crop circle namanya. Crop circle jadi ada satu lahan nih, lahan Tiba-tiba? di sawah. Tiba-tiba itu kebentuk buletan gede dan itu ngebentuk kayak UFO alien yang turun ke bawah kayak gitu. Anjir. Nah, kita ngangkat cerita berdasarkan kisah nyata ke dalam film fiksi gitu. Sci-fi. Sci-fi. Gue terakhir nonton Sci-fi ini Interstellar. Interstellar Wah, banget. itu udah kelas atas 3 itu. jam. Gila sih. Itu keren banget filmnya, sumpah. Itu satu-satunya film yang aku nggak tidur. Soalnya kalau yang lain aku tidur. Tidur. Iya, Siapa? itu gua nonton 2 kali. Siapa sutradaranya? Nolan Guritno ya? Siapa? Nolan Gurito. Itu gue Nolan bantu. helm kali. Gue kemarin ikut di syutingannya si Nolan itu. Oh iya. Jadi apa? Jadi jadian. Sama lu ngopek terbaik standar ini. Bener. Gitu, enggak Interstellar tuh gue nonton 2 kali. Nah, oh, 2 kali. Gara-gara pertama gue cepetin, boring banget. Tapi justru malah pertamanya bagus. Bagus. Kesel gue anjir. Pesannya. Berarti lu kiblatnya Christopher Nolan.
Malah. Bukan. Aku sama karena Oppenheimer juga aku suka. Woi. Padahal aku orang awam, nggak bukan yang kayak sinetron Iya. yang gila-gila Karyanya, gitu. iya, karyanya tuh dipakai sampai sekarang tuh di sekarang tuh Di mana? rame tuh karyanya Oppenheimer. Oh iya, Iya dipakai perang tuh sekarang. oh iya. Nuklir. Oh iya. Jangan bahas itu deh. Ya. Nanti nyebokinnya semua nggak bisa. Nggak ada yang nyapuin, nggak ada. Bingung nih nanti. Nyapuin sendiri lah. Baru mau lulus kayaknya deh. Nanti Papa Trump marah. Aduh. Oke. Cut. Langsung. Jadi, taduh belum selesai. Apa nominasinya? Dorong terus, Lagian dorong terus. sempit di sini sempit. Pantes celana lu. Didorong terus. Apa? Gimana Trump? Kok Trump? Nominasinya apa aja? Oh, itu tuh kemarin ada satu nominasi. Itu kita dapat nominasi dengan apa? Kalau di OP itu apa? Best cinematography. Best cinematography. Jadi intinya adalah Kacamata. Bapak Mama Muda. muda ya. Nah, intinya Oh lagu. Gelek. aku sih pokoknya bilang kalau misalnya ya film itu nggak selalu instan dan karirnya juga emang walaupun apa namanya film-film kita misalnya film-film kalian masuk nominasi lah, masuk apa namanya juara ini juara itu, tapi belum tentu kalau misalnya karirnya itu Bisa bagus, iya bisa mulus gitu karena gitu. tergantung usahanya dari Iya, kalian sendiri iya, ya. benar. Emang dunia film kayak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan semua lini industri atau skena-skena tuh juga bakal susah naiknya kalau dari dirinya sendiri nggak bisa expert. Gua ada 2 pesan sih, 2 kata bagus buat kalian berdua. Apa tuh? Buat nanti nih. Yaitu ada yang pertama attitude dan koneksi. Itu berat tuh berdua tuh. Betul. Nah, gimana Halo, kalian iya Pak, betul. Makanya saya itu mau pesan untuk kerupuk 5 miliar. Pokoknya Bapak siapin aja barangnya untuk uangnya. Gampang. Tinggal kita cairin aja nih Pak. Pokoknya 5 miliar. orang Oke. kaya. Oke ya Pak, saya tunggu ya Pak kerupuknya. Mau pakai apa juga diantar nggak masalah. Udah. Gokil. Oke Pak, makasih Pak. Yo. Ada Pak Teguh Kasian nih, dong. Pak Teguh tuh investor kita nih, paling kaya sejagat raya. Produser ya? Iya. Nah, di atasnya eksekutif produser. Kalian Pak. terlalu berlebihan. Yang lebih tinggi lah. Kita punya 2 anak nih yang mau yang cari Ya. investor buat jadi- filmnya mereka. Kebetulan kita mau TA Pak Teguh, mau lulus kuliah, butuh dana duit. buat bikin film. Oh gitu. Gitu, ada nggak Oke. kira-kira ini? Gua ada games nih buat kalian. Apa tuh? Namanya MKS. Apa tuh? Menurut keyakinan saya. Oke. Kacau. Menurut keyakinan kalian nih, ada sebuah cerita atau film dengan konsep biasa aja, tetapi karena pemain-pemain artisnya bagus, selebgram lah gitu ya, dia langsung melonjak bagus lah ratingnya gitu. Ngukurnya dari itu apa gimana tuh? Oh, oke. Kalau menurut keyakinan saya, itu pernah lihat ada kasus film yang kayak gitu tuh. Para pemerannya tuh bagus-bagus, tapi rame filmnya, tapi secara cerita dan acting itu kurang gitu. Dan di pemain ini di film lain itu bagus banget actingnya Pak Teguh. Jadi tergantung siapa di balik layarnya sih Pak Teguh gitu. Oh, konsep ide Iya, ceritanya. konsep ide sama yang eksekusi gitu. Eksekusi ya, oke. Jadi Gitu. belum tentu filmnya laku gitu ya, walaupun pakai selebgram, Iya, pakai gitu. itu. Kayak gitu. ya, Oke. Kalau dari saya, menurut keyakinan Ramski, kemarin banget nih, gue nonton film, tapi gue nggak mau nyebut ininya ya. Gue nonton film, ratingnya 6. Tapi artisnya gede-gede. Gue lihat kan kritik di IMDb, wah kacau. Ya balik lagi ke Evian, eksekusinya. Sebenarnya ide ceritanya bagus. Cuman nggak tahu ya, mungkin eksekusi dari di balik layarnya yang kayak tadi Vian bilang
mungkin ada kekurangan, entah itu dari pengadeganan, terus padahal itu bisa dieksplorasi lebih jauh gitu. Cuman karena mungkin keterbatasan waktu atau duit ya, sayangnya nggak diambil gitu. Itu yang nyebabin kayak, ini padahal udah gede banget. Ibaratnya kayak seorang bintang ini gitu yang harusnya bisa melakukan adegan ini, tapi sayang banget gak dilakuin gitu loh, gak dimaksimalin. Itu yang bikin turun. Oke, jadi percuma ya kita pakai bintang Jadi, mega bintang, tapi kalau kita eksekusinya jelek, Iya, eksekusinya nggak maksimal. dia nggak maksimal, malah jadi flop Iya, gitu. maksudnya. Iya. Menurut keyakinan saya juga itu semua tergantung karena film kan ya, tergantung kepala kreatifnya di mana itu sutradara. Oh. Ketika film jelek pasti yang dicari sutradaranya, kayak punya anak nih bandel, terus yang dicari bapaknya kan, ini anak siapa nih gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi pasti penonton udah nggak lihat dari selebgram gitu kali ya sekarang tuh. Oh iya, penonton di Indonesia sekarang pintar-pintar loh kalau nonton film. Tuh, Pak Teguh, penonton sekarang pintar-pintar, jadi hati-hati berinvestasi. Berinvestasi. Kan kalau kuliah di perfilman kan mahal tuh. Benar gak sih kalau di tempat kuliah isi Jogja itu murah? Sebenarnya enggak ya, sama aja. Yang murah mungkin ini perbedaannya karena kita kuliah itu ada UKT kan, betul. Nah di si Jogja angkatan kita itu UKT-nya terbilang murah karena yang paling mahal aja 3,5 juta. Iya benar. Itu. Oke. Kayak gimana? Pak Teguh udah make kan lu buat diinvest? Sineas. Calon-calon sineas. Itu bawa apa sih? Coba kita ini dulu ya. Ini bawa apaan sih dia? Coba lihat. Ih, dana besar. Buka nih. Buka aja. Apa ini? Kosong. Aduh, kacau. Dananya ditransfer aja ya Pak Teguh ya. Loyal. Oke, terima kasih Pak atas investasinya Siap. untuk Siap. teman-teman magang ini. Semoga bisa lancar Amin. rezekinya Pak semuanya. Oke. Semoga filmnya jadi bagus nanti nih buat teman-teman. Oke, semoga ya. Terima kasih Pak Teguh. Oke, sip. Oke, makasih ya Pak. Oke. Terima kasih. Sip. Terima kasih Pak Teguh. Semoga Pulang naik sukses apa Pak untuk Teguh? kalian. Amin. Pulang naik apa? Hah? Bluebird. BMW dong. BMW. Oke. Kocak banget ya Pak Teguh ya tadi ya. Kocak. Gimana kalian merasa udah punya dana belum nih? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Dari gue nambah ceban. Wih, 10.000. Ceban kalau pertama. ada Pak Teguh sih santai ya. Nah. Oke, pertanyaan terakhir deh buat kalian. Apa yang anak-anak film, misalnya mereka pengen terjun ke perfilman nih, apa yang perlu mereka siapin biar mereka nggak kaget nih untuk Yang terjun? jawab Rama karena kita sehati, pasti sama jawabannya. Iya, emang lu nggak mau ngomong aja kan? Oke, apa gimana? Gue lagi bengong jadi ngeblank. Ya kalau ini ibaratnya jadi pesan ya. Iya, Pesan untuk teman-teman yang mau mungkin terjun masih ke SMA, film. yang mau terjun di dunia film. Sebenarnya banyak yang harus disiapkan. Cuman apa? Kalau teman-teman nonton dari awal tadi, pasti teman-teman bisa ngerangkum lah apa aja yang mau disiapkan. Cuma yang pertama dan paling yang harus disiapkan adalah mental. Oke. Karena- Kenapa tuh? Karena dunia film itu beda sama dunia hal yang lain gitu loh, pekerjaan hal lain. Kita di film mainnya di lapangan. Dan film itu nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung menentukan takdirnya gitu loh. Itu butuh proses dan nggak bisa langsung tek gitu. Kemudian juga apa ya, film itu nggak bisa ditentukan gitu loh. Entah bakal di tahun ini kita berjaya, di tahun depan kita naik, mati atau gimana. Oke. Beda sama hal lain yang bakal terus seimbang gitu. Oke, mau nambahin dikit. Intinya lakuin aja yang kalian suka. Masalah skill nanti berkembang seiring dengan Perjalanan konsisten waktu. kalian. Keren. Oke deh. Terima kasih Rama dan Fian udah Oke, terima masuk kasih. buka-bukaan podcast. Selamat Lebaran ya. Kali kita mau buka soalnya buka puasa. Enggak, kita pantun dari Natal. Oke, Natal boleh. Asik. Kita pantun dulu. Coba kita dengar. Ini lempar aja. Petir sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah Pak Teguh. Asik. Kok Pak Teguh? Terima kasih kalian yang sudah hadir. Hai. Terima kasih Pak Teguh. Gue kita. Gua Nathan. Kita berdua anak magang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe buka-bukaan podcast dan
tebak siapa selanjutnya yang cocok buat Iya. masuk. Ada bu. Oke,